satu. Ada Pamurbo Iromo, ada Pamurbo Lagu. Pamurbo Iromo itu yang Bentar, pelan-pelan. Pamurbo Iromo, Iromo itu Pamurbo apa Lagu. itu? Sama Pamurbo Lagu. Lagu, Kalau ya. Pamurbo Iromo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi berjumpa dengan saya Cak Lontong di Tokoh Kelontong. Biasa ya. Siapapun tokoh akan datang ke Lontong, siapa yang ke Lontong sudah pasti tokoh karena Anda semua adalah tokoh dalam kehidupan Anda masing-masing. Ya. Kali ini kita kedatangan apa ini sebutannya ya, seniman ya, pencipta lagu ya, pemusik, pengrawit juga iya, jadi guru juga iya. Wis pokoknya ini orang yang anti nganggur lah karena profesinya banyak. Ya, kalau saya mengenalnya dengan Mas Pambuko. Ya, selamat datang Mas. Sehat-sehat. Pangestunipun sehat. Sampeyan aslinya namanya siapa? Ya Pambuko, anak pertama. Oh, pembuka. Ya, pembukaan. Kalau Pambuko itu kalau bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesia pembuka karena anak pertama. Iya. Belakangnya ada? Ada pembuka Kristen. Oh, bukan Pambuko panutup, bukan. Buka tutup. Anak tunggal itu, Cak. Kalau pembuka penutup. Oh iya. Loh, puncak itu bukan anak tunggal kok buka tutup juga. Jalannya lah, pacet. Pambuko. Tuh, pertama. Anak pertama. Dari berapa? Dari 5 bersaudara laki-laki semua, yang nomor 4 meninggal, tinggal 4. Laki-laki semua, Iya, 5. saya anak pertama. Anak. Lahir dengan nama Nek Rumiyin kan bukan akte, namanya Sibir kan, orang desa Ya. Sibir. Itu nama aslinya Pembuko. Jadi Pembuko bukan A. Pakai E berarti. Pakai E. Pembuko pakai U. Jadi ya, belakangnya. Pembuko bener. Nama saya disetting sama bapak almarhum. Bapak itu kan pengrawit di desa. Oh, Nah, berarti ada darah iya, seni sepertinya memang. begitu. Ya. Jadi beliau pernah cerita dinamakan Pembuko itu dari kepanjangan Pemberantasan Buta Karawitan. Ternyata nama saya settingan. Oh, memang selain anak pertama pembuka kan pas ya Pembuko, tapi juga ada maksud apa tadi Pemberantasan pemberantas Buta Karawitan. buta karawitan. Settingan. Keren. Ini berarti waktu program membuat anak itu juga program membuat program pemberantasan. Program membuat program. Oh, Bapak dulu pengrawit ya, di apa? kampung. Pelatih kerawitan dalam Di kampung? juga Di di kampung Jawa di Tengah, daerah Jawa Tengah. Mana saya Grobogan. Oh, Grobogan, Jawa gerobokan. Sampai nama-nama adik saya ya nama-nama yang identik dengan gamelan. Jadi Contohnya saya adik Pembuko. sampean pertama Pembuko yang Ya. adiknya siapa? Nomor 2 Selendro Sri Martono. Wih, selendro, ada pelok, ada selendro. Iya. Terus yang ketiga? Pelok Marsudi. Oh, pelok. Iya. Selendro, pelok. Iya. Terus yang Nomor keempat? 4 meninggal saat masih dalam kandungan. Keguguran usia 7 bulan. Itu sebelum lahir ya, di dalam belum kandungan. sempat dinamai. Oh, iya, gitu. terus yang kelima ini nama sekarang karena saya umur 23 punya adik yang ragil, Oh, Firdaus Adi Widagdo. Jadi nama sekarang. oh, bukan kalau Pembuko, Selendro, selendro, pelok, pelok. Adi. Yang terakhir Adi. Adi. Karena 23 tahun selisihnya. Iya. Saya dengan yang nomor Berarti 5. pas sampai umur 23 adik lahir Iya. yang terakhir Iya, ini. betul. Wow, sama kayak kamu ya? Saya 20. Kamu lahir pas tetanggamu ada 23 tahun kan? Nah iya sama berarti. Sepertinya cita-citanya pengen wedok ngono lho, Cak, tapi kan tetep lanang maneh. Lanang gitu. maneh. Oh, Mungkin saking begitu. pengennya jadi masih berusaha pengen punya anak lagi perempuan walaupun selisihnya 23 tahun. Laki-laki juga. Nah, terus sekarang selendro sama pelok ada. Kami berempat yang ada semuanya sekolah di Karawitan Oh, semua. pantes. Jadi
ya nggak tahu, akhirnya cita-cita bapak itu sepertinya ya kesampaian gitu. Kami tidak pernah punya cita jadi guru, akhirnya jadi guru karawitan semuanya. Empat-empatnya itu. Yang nomor 2 itu sempat semester 5 di perguruan tinggi seni, tapi keluar pilih hidup di desa. Yang nomor 3 dari isi Solo karawitan juga, sekarang ngajar karawitan juga di sini, Di Surabaya. sini. Ya. Terus yang nomor 4 baru lulus 2 tahun lalu dari karawitan Solo juga, sekarang ngajar bahasa Jawa sama karawitan juga identik. Di Surabaya. Mojokerto. Oh, Mojokerto. Kalau yang kedua tadi di desa itu di mana? Di Grobogan sana. Oh, di orang tua, desa orang tua sana. Iya betul. Wih. Kalau sampai di Jelas Surabaya itu sejak kapan? Tahun 94. Lulus SMKI. 94 itu lulus SMKI. Ya, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia Solo dari Di Solo. Solo kan itu SMKI. Terus langsung ke Surabaya. Ke Surabaya dalam rangka konteks apa mau dulu? cari pekerjaan karena nggak bisa kuliah. Terus pertama kerja apa sampai? Nggak punya tujuan, Pokoknya ke Surabaya dulu. ke Surabaya gitu. Ada saudara di sini. Sama bawa cuk ukelele itu loh, keroncong itu loh. Oh, yang kecil Yang itu. kecil betul, tahun 94. Terus? Dan Ngelamarnya kemana waktu itu, inget nggak? pertama itu diarahkan sama temannya paman gitu. Pengen ngelamar jadi cleaning service. Tukang ngepel. Dulu tuh. Di salah satu hotel di sini ya. Oh, Ya. sempat ngelamar ke situ. Nunggu sampai 1 bulan tuh enggak ada panggilan, dan saya kan ceritanya nunut paman itu. Yang namanya nunut tuh dalam hati kan rikuh gitu kan. Iya, iya, Akhirnya saya cangkruk ke terminal Jayabaya. Oh, dekat situ. Dekat. Dengan Jayabaya, saya bisa gitar, kadang-kadang ada gitarnya anak-anak ngamen tuh saya ikut pegang. Nah, saya masih ingat ketika saya belum makan, orang yang pertama kali menolong saya dan kasih saya makan itu almarhum Budi Gendut Klanding itu, ketika masih Oh, kecil. Klanding. Ya, yang almarhum Iya, dia kan Budi, Jayabaya juga kan Iya. rumahnya di situ kan. yang Tahu Budi. gendut Iya, iya, gendut iya. Budi itu, Iya, ya iya. itu yang masih kecil saat itu, kasihan melihat saya. Cak, ayo mangan. Dia masih kecil juga waktu Masih itu. kecil, ya kan umurnya jauh di bawah saya. Iya, iya. Saya diajak ngamen biar isok mangan gitu loh. Akhirnya saya jadi kenal satu dan ya standby di Jayabaya, tidur di ember toko pakai kardus gitu. Tempat, tidak punya tempat tinggal tetap. Masa Tidak depan punya. suram pokoknya. Weh. Ya sepanjang ceritanya. Terus itu awalnya di situ di Surabaya berarti Iya. kan sebulan nggak ada panggilan yang setelah lamar itu di hotel itu, terus Terdampar di terminal. berapa lama itu sampai? Ya akhirnya bertahun-tahun saya hidup di terminal Jayabaya, Bungur, akhirnya tambah ke Jakarta, sempat di Senen dan seterusnya. Oh, sempat Pokoknya ke Jakarta? iya ya dalam rangka ngamen semua. Akhirnya benar-benar jadi anak jalanan itu. Oh. Sampai tahun 2000 itu umur 25 tahun, tiba-tiba saya kok pengen kuliah gitu. Terus Itu ya, pas posisi Surabaya apa Jakarta? di sini di Surabaya. Di Surabaya. Akhirnya bisa kuliah, tapi masih ngamen. Baru semester 4 saya berani meninggalkan terminal. Karena dengan terminal itu keikatan emosional kan rapet banget. Akhirnya dengan segala godaan saya harus meninggalkan terminal untuk menjadi tanda kutip manusia baru. Manusia baru. Iya berubah. Akhirnya ke bandara. Bukan terus, stasiun. Pindah. Iya. Stasiun dulu. Itulah perjuangan hidup itu gitu. Awalnya berat, tetap dijalani. Tapi ada momentum saya harus berubah. Iya. Akhirnya jadi belalang tempur. Chandra Bajai. Berubah. Chandra Bajai. Terus sampean akhirnya kuliah. Ya, Di- tahun 2000 kuliah di STKW. STKW sini berarti Iya, ya. betul. Nah, itu Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta. Wilwatikta. STKW. Jurusan karawitan lagi, jadi Ambilnya menekuni memang. kembali. Kalau STKW apa sih jurusannya? Ada karawitan, seni rupa, tari. Dulu masih 3, sekarang tambah teater ada. Oh, tambah teater. Iya, iya. Dulu memang sering ya zaman dulu tikus sawit kalau apa? Gamelan-gamelan kan Ya, selalu STKW. ngiringin kita ada kan teman-teman dari STKW. STKW Iya, itu kan. Berarti sampean kenal Dargoben sejak kapan? Sejak masih kuliah. Hah? Sejak masih kuliah sampai sekarang udah tua. Nggak bosen kenal Dargoben. Kumpul ya kan dulu Iya. zaman aku ludrukan ya STKW.
Iya, yang ngiringin kan gitu. Karena anak ini nggak bisa gamelan, dia nggak suka gamelan, sukanya camilan. Ngerepotin itu. Sampai kuliah berapa lama itu di Sikosa? STKW. STKW, Iya, sorry. 5 tahun. Harusnya 4 tahun, pengennya 4 tahun tapi nggak bisa. Bisanya 5 Berarti tahun. rata-rata maksudnya kayak sama kayak S1 gitu ya, harusnya Iya, 4 tahun iya, gitu ya. betul ya. Standarnya lah. Standarnya gitu. pengennya Sampai 4 tahun tapi ternyata ada yang mundur. kalau di kuliah pengrawitan gamelan semua dipelajari. Di Jawa Timur itu style budayanya kan banyak toh. Beda dengan kalau misalkan kita di Solo. Di Jawa Timur itu kita belajar yang gagrak, namanya gagrak Jawa Timuran. Gagrak itu style Jawa Timuran. Jawa Timuran itu kan meliputi Surabaya, Sidoarjo, Jombang, Lamongan. Oh, beda-beda ya. Ya itu beda sendiri. Nanti Karawitan Mataraman. Karawitan Mataram itu gaya Surakarta. Di sini kan semuanya hidup. Ya, Berkembang. Kemudian gaya Malang. Berbeda lagi, kita harus teknik belajar juga. Terus Banyuwangi. Sama Madura. Oh, Jadi iya. kita mendapatkan materi itu semuanya. Tapi mayornya tetap Karawitan Jawa Timuran. Alatnya juga beda-beda itu. Alatnya sama, tekniknya berbeda. Yang berbeda hanya gamelan Bali. Kita dapat teknik gamelan Bali, teknik gamelan Sunda, semuanya dapat diajari. Tapi kalau yang minor ya Bali kemudian Sunda hanya 1 semester. Oh, yang banyak Yang lainnya Timuran bertahap tadi. mulai Karawitan Jatim 1, Jatim 2, Jatim 3, Jatim 4 bertahap. Oh, Jatim 1, Jatim Park ada? Wisata. Oh, bukan sekolah. Oh, kamu kuliah di Jatim Park loh. Hah? Ini kuliahnya di Jatim Park. Iya. Ambil apa kamu di sana? Ambil wortel waktu. Oh, berarti kamu bidang studi kelinci. Ambilnya wortel. Terus setelah lulus STKW itu? Setelah lulus STKW dulu sempat ditawarin kerja sama pimpinan Taman Mini Indonesia Indah TMI yang Anjungan Jawa Timur. Oh, Anjungan Jawa Timur. Zaman masih boleh sebut nama ya? Boleh. Pak Katno dulu. Oh, Namanya Pak Katno itu waktu masih Pak Katno di sana. Nah, saya juga ada salah satu sekolah swasta butuh guru yang memberikan informasi ke kampus. Nah, saya masuk ke sekolah itu, kemudian ditawarin ke Taman Mini juga. Nah, saya berpikir saat itu kalau misalkan saya harus ke Jakarta, saya harus kembali ke nol lagi, itu rasanya ada rasa takut. Karena saat itu ketika masih kuliah itu kan dari sisi finansial kita sudah aman lah. Kita bisa pentas kemana-kemana itu tidak bokek-bokek amat gitu loh. Udah ada side job lah. Jadi kuliah walaupun sudah. guru satu gajinya memang sangat-sangat kecil, tapi kita punya sampingan Ya, berkesenian yang lancar. aman gitu ya. Nah, waktu itu Kalau misalkan ke Jakarta harus mulai dari belum nol lagi, tentu ada ada ketakutan nyari. gitu. Ketakutan untuk ngelesot lagi karena terlalu lama saya ngelesot di jalanan. Ya luar biasa ceritanya. Jadi ada Akhirnya ketakutan diputuskan ngambil yang Yang di ngajar sini aja. Itu di ngajar apa? Di SMA atau apa? di SMA. SMA. Betul. Yang ngajar seni budaya tapi basic saya tetap karawitan. Kebetulan ada gamelan juga. Nah, kalau musik itu kan paling kalau gitar, bass, keyboard, drum lah yang utama gitu ya. Kalau di kerawitan itu yang alat utamanya apa itu? Satu Ada Pamurbo Iromo, ada Pamurbo Lagu. Pamurbo Iromo itu yang ini. yang bentar pelan-pelan. Pamurbo Iromo, Iromo itu Pamurbo apa Lagu. itu? Sama Pamurbo lagu. Lagu, Kalau ya. Pamurbo Iromo Itu yang mengatur irama. Jadi kalau di musik modern ada drum, nah di karawitan itu ada kendang. Yang berkuasa atas irama cepat lambatnya yang ngatur kan Tempo. kendang, betul ya. Oh, berarti kendang. Iya, betul. Itu apa? Pamurbo Iromo. Pamurbo Iromo yang pengatur tempo. Iya. Kalau di yang band, menguasai irama. kalau di band itu drum, Ya, ngatur tempo, kalau dia ini kendang. kendang. Kendang kan juga macam-macam. Iya. Jawa Timuran, Iya. terus itu beda-beda juga. Tergantung kan? tekniknya, betul. Nah, itu terus Ada Pamurbo Lagu, Pamurbo lagu, yang penguasa lagu itu apa itu? konteksnya bukan penguasa lagu tapi yang instrumen yang bertugas memainkan melodi. Jadi ada kalau di dalam karawitan itu kan ada yang instrumen utama ada gender, rebab.
Ya rebab. Ya, itu yang instrumen-instrumen yang butuh keahlian khusus. Kalau yang lain ada bonang, demung dan seterusnya, ya semua wajib bisa kan diajarin. Mm-mm. Semua wajib bisa. Itu kali itu masuk ke pamurpo Lagu. lagu. Iya. Berarti kalau di musik ya di band ya modern ya Gitar, Gitar, keyboard, melodi apa. keyboard Bass, gitu. gitu. Oh, berarti secara prinsip sama. Kalau kita nyebutnya gamelan itu kan Pentatonis. pentatonis gitu. Pentatonis. Kamu tahu nggak? Baru tahu ini. Ya, ya apa sih? Kok bisa baru tahu loh? Pentatonis, penta 5, ton ini dari kata ton, jadi 5 nada. Ton, 5 nada. Wah, nggak paham. Itu apa aja? Nah, kalau di dalam gamelan itu kan larasnya menggunakan tangga nadanya kan berbeda, bukan diatonis yang do re mi fa sol la si do, tetapi ada 7 tapi hanya menggunakan 5 di antara 7 disebut pentatonis. Jadi dibagi-bagi, ada selendro, ada pelok. Kemudian pelok lagi nanti terbagi lagi juga menjadi 3. Contohnya begini. Kalau Pelok selendro Manyuro. Waduh. ya, misalkan selendro 6 luro jin 6 ciro lumo 6 itu selendro untuk manyuro. Untuk Manyuro. Setiap tangga nada, ini kan ada 2 tangga nada selendro, ada nada pelok. Nah, setiap tangga nada itu memiliki wilayah nada yang berbeda-beda. Jadi kalau misalkan kita belajar gitar, do sama dengan C, suaranya kurang tinggi jadi do sama dengan D. Kurang tinggi lagi do sama dengan E. Nah, di karawitan itu hanya punya 3 nada dasar yang berbeda. Kalau selendro ada selendro patet 6, ada selendro patet songo, ada selendro patet manyuro. Kalau pelok ada pelok patet 6, pelok patet 5 sama pelok patet barang. Pelok itu kan ada 7, Jirolu Patmo Nempi. Iya, 6 ya. Ya, Jirolu Patmo Nempi tapi hanya mengambil 5 di antara 7 itu. 6 loro jin 6 Jirolu mo 6 niku pelok 6. 6 loro pi 6 piro lumo 6 piro loro pi 6 loro pi pelok barang. Mumet jangan tambah. Ada pelok 5 6 4 rojin 6 0 4 6 dan seterusnya. Kenapa saya tanya ini tadi bingung. Malah bingung. Iya, ya. kalau nggak jawab juga bingung masalahnya. Iya, Jadi karena harus udah jawab. terlanjur ditanya. Iya, Yang salah yang nanya. harus jawab. Harusnya nanya dijawab kan jadi jelas. Jelas. Ini tambah Bingung. bingung. Iya. Pegangan. Angel memang sebenarnya angel kalau dibayangkan, kalau dipraktekkan Iya, lebih angel. Kapan gawe gendar ngene. Waduh, Kalau enak. gamel. Ya, tadi gendar sama rebab yang butuh skill khusus. Iya, betul. Memang lebih, berarti mempelajari gendar dan rebab itu lebih sulit dibanding yang alat lainnya. yang lain. Iya, kalau misalnya gender itu ibaratnya kayak piano lah, kanan sendiri, kiri sendiri. Notasinya tumpuk double. Jadi kita belajarnya ya bertahap. Kanan sama kiri berbeda. Kalau rebab itu kan kayak apa? Ya melodi tetapi tanpa ada tanda. Kayak biola lah berarti. Iya, Ya, betul ya. Benar. Biola cuma kayak mainnya berdiri ya kan. Iya. Tahu kan rebab? Tahu. Tuh ininya senarnya sama kayak senar biola. Beda, senarnya dari Kuningan. Oh, malah Iya, Kuningan dari itu. Kuningan tipis. Kalau gitu. ininya yang buat gesek Ya dari senar biasa, dari kumpulan senar. Kalau dulu kan yang asli pakai buntutnya kuda itu. iya benar. Ya, sekarang ya pakai kenar biasa, terus pakai arpus itu. Kalau bahasa di tradisi namanya gondorukem. Gondorukem, Iya. tahu arpus, gondorukem. Dulu kalau sekarang pakai senar, kalau dulu pakai ekor kuda. Iya. Jadi kalau ada Kalau yang cewek lama. rambutnya panjang di ekor kuda ditarik. ngengok. Iya. Kasihan rocker-rocker. Oh iya. Kan kontrol-kontrol rambutnya dijambak buat Ekor kuda ini kok rambut rocker. Rambut tuh nggak paham. Pentatonis, diatonis, pentatonis, tone dari ton, nada. pentaton. Wah, apa? Jim 6 lungo ngaji. Lu nggak ngaji. Ngono iya Mas ya. Lu nggak ngaji. Nggak
Ono lune to. Lune ono ya, jinem lu. Oh, telu. Ngone sing gak ono, Kan songo gak ono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu suku kata yang kedua. Kecuali 7 itu pi. Pi. Ya, bukan tu. Jiro lu 6, jiro lu 4 mo 6, pi ku pitu. Kok gak tu? Oh, gak enak. Jiro 6 tu. Oh, gak Saya enak. pernah tanya sama guru saya dulu, kenapa kok tidak tu? Nah, ternyata itu sudah terpikirkan. Jadi kalau misalkan jejer nada 7 dengan ro, kalau 7-nya dibaca tu, ro-nya tetap ro, jadi turo. Seakan-akan Wah, menjadi tanda kutip jorok. Iya. Oh. Akhirnya menjadi Tabu. tetapi sumbernya secara literasi saya tidak pernah mendapatkan di buku itu. Jadi informasi lesan dari guru saya Lesan. dulu. Mungkin bisa juga itu informasi yang dia dicari-cari sih. Oh, mungkin karena itu. Gitu. Ya, Ya. memang saru ke sana guys. Saru kalau tupi kan enak, kalau turo kan nggak enak. Orang Jawa kan, apa itu mau? Iya. Kan bisa juga saru tuh. Piro. Kayak nawar. Ya nggak apa-apa, kalau itu kan bahasa perdagangan umum. Ya, nawar piro, oh itu kopo itu nawar biasa. Berarti memang terus sampai lah. Kalau pelajari mungkin kan sekarang sampai pencipta lagu juga. Ada dibatasi nggak lagu itu banyak hanya lagu Jawa aja? Saya lahir dari jalanan, jadi nafas saya itu banyak tercipta dari jalanan. Jadi banyak lagu saya yang karakternya karakter balada. Jadi salah satunya kami bekerja sama dengan teman-teman yang di stasiun TV swasta sini kan pernah ada acara namanya Panggung Aspirasi. Setiap ada isu permasalahan saya harus bikin lagu sesuai dengan isu itu. Ada temanya ya gitu. Karakter yang muncul itu balada. Tetapi saya juga menciptakan lagu-lagu Jawa yang karena saya belajar karawitan juga lama, yang rasanya gamelan juga ikut. Jadi saya tidak membatasi model karyanya seperti apa, tapi yang jelas sampai saat ini lagu saya itu lagu-lagu balada sama lagu-lagu Jawa. Ya, banyak gitu. Sampai itu menciptakan lagu karena ada yang minta atau memang pokoknya cipta lagu terus? Dua-duanya. Oh, Ada dua-duanya yang jelas. lahir dari seni kemas, pesanan orang Pesanan, lain, pesanan orang lain. Misalkan ada kegiatan seperti kemarin itu ada tema suruh bikin lagu, ada kampanye saya suruh bikin lagu. Oh iya banyak itu. Ya. Ada yang memang lahir dari kegundahan ya, ungkapan perasaan. Kalau itu nggak berdasarkan pesanan, karena wah pengen ciptain lagu. Berat loh. Kalau ada nggak pesanan yang penyanyi top apa gitu? Kalau pesanan penyanyi top belum pernah. Biasanya yang pesen itu penyanyinya apa produsernya atau apa? Kalau pesanan yang banyak itu instansi. Oh, pesanan karena untuk tujuan Stasiun program-program TV. tertentu. Ada stasiun TV swasta, ada stasiun TV negeri. Oh boleh sebenarnya. Boleh. Apa-apa. Itu banyak acara yang saya bikin jinglenya. Oh, jingle-jingle. TVRI yang ganti logo kemarin saya juga bikin. Bikin lagunya. Terus ada beberapa pejabat ketika kampanye bikin lagu. Itu pesanan. Pesanan loh. Kalau yang buat kayak JTV, TVRI itu berarti musiknya bukan musik gamelan. Enggak, musik diatonis. Diatonis ya. Harus diakoni. Diatonis. Yang pasti ya sesuai pesanan pengennya apa sih? Ya. Istilahnya aku ngedoli pengen jaluk apa, aku ngedoli satu. Ya, oke. Kalau pesannya memang ini untuk program yang campur sari pasti lagunya pakai gamelan ya, jinglenya. Gitu loh, paham nggak kamu? Opening close, nggak paham. Masih ngapal no pentatonis. Nah, coba. Itu hitung-hitungan bukan penatonis. Nggak ada nadanya itu. Kalau penatonis itu nyebut angka tapi sesuai nadanya kayak kalau dia tuh do re mi kalau bukan 1 2 3 itu hitung-hitung bukan Hafalan. lah iya. Aman anak berapa? Saya anak 2. Ngikutin bakat sampean? Yang anak pertama
ngikutin ibunya. Jadi Apa jurusan ibunya tari. apa? Tari. Oh, ibunya tari. Sekolah di SMKI udah kelas 3 jurusan tari. Oh, yang pertama itu. Yang kedua sebenarnya basicnya kuat di musik, baru kelas 5. Oh, kayaknya ikut bapaknya. Ya dibagi dua. Oh, cowok cewek. Cewek semua. Oh, cewek semua. Ikuti bakatnya. Yang pertama ikut ibunya. Sekolahnya dulu sama? Enggak, ibu. Ibunya di UNESA tari. Oh, Unesa, bukan di STK SMK. Oh. Ketemunya di mana tuh? Ketemunya di proses. Ya dia menari, saya menjadi pemusiknya. Oh. Menari ini kan banyak. Kok sing disir situ? Disir kabeh saingan karo Dodot. Oh, kon ngesiran kon. Oh, enggak main gamelan melu ngesir. Sing ngesir penari sing main gamelan kon delok tok ngesir. Oh, lah kok nyimut. Ya, jatahe jodoh dalane beda-beda. Iya, benar. Itu memang, tapi kalau keluarga seperti ini kan ke depan visinya mesti ya melestarikan budaya. Itu tadi loh, karena Tresno Sutro meledos akhirnya. Nah, itu lagu Tresno Sudro itu sampean yang Iya. tahun berapa itu bikin? Bikinnya tahun 2005. Ya pengennya membuat untuk curahan hati aja, ungkapan hati tanpa memikirkan lagu ini lagu atau enggak Jadi memikirkan itu. bukan karena pesanan ya bikin Enggak, sendiri. ya, Terus yang bikin, nah. nyanyikan sendiri sampean. Suatu saat perdana kami nyanyikan di TVRI, acara dulu ada Campur Sari gitu. Nah suatu saat ada teman yang ada program rekod, kurang satu lagunya, bilang, Cak Pam, aku rekod tapi kurang satu lagu nih, tak jangkep oleh ya lagumu tak gawe gitu. Nah ternyata justru lagu saya yang jangkep itu diterima oleh masyarakat. Mulai tahun 2008 akhirnya booming untuk wilayah lokal. 2008 sampai 2013 ya 5 tahun. Nah saya dikasih berkah sama Tuhan, akhirnya bisa beli gubuk kecil, nggak ngontrak lagi gara-gara satu lagu. Gara-gara Tresno Sudro. Tresno Sudro. Sudro itu gambaran kasta sudra. Kasta Sudra. Jadi sederhananya Cinta. kisah cintanya wong sing gak duwe, wong sederhana. Wow, kisah cinta rakyat, Ya, rakyat orang biasa. biasa, gitu. Dengan suka dukanya. Loh, dengar-dengar tuh katanya dinyanyikan dia ada yang sampai 8 juta viewer gitu ya. Ya ada banyak, kalau kita buka YouTube Tresno Sudro ada banyak udah cover. Versinya banyak. Versinya banyak mulai dari reggae, dangdut, pop, Oh. wah banyak sekali. Oh iya, oh dibikin versi-versi itu oleh mereka. Rap juga. Kalau aslinya versi apa sampean Dulu bikin? keroncong. Oh, koncrong. Koncong. Kan Tapi pop Jawa sih, lebih ke pop Jawa dikeroncongkan gitu. Oh, pop Jawa keroncong itu kenceng. Nah, Koncong. ya kan kene koncrong dhewe mosok ya protes. Konco dhewe. Koncone soprong. Jadi itulah, sesuatu itu memang sering berjalan tidak, kadang-kadang bukan tidak kita harapkan, tapi bisa melenceng dari yang kita harapkan. Dalam arti melenceng itu bukan berarti jelek. Ada kayak ini tadi, pengen mengungkapkan nggak punya pikiran apa-apa tentang lagu Tresno Sudro, tapi ternyata hanya dari satu lagu itu aja akhirnya bisa beli rumah. Mantap, tepuk tangan dong. Makanya ini yang di sana bikin lagu, apapun kreativitas dikeluarkan, karena kita tidak tahu itu bisa memberikan dampak apa pada kita. Jangan banyak berharap, tapi teruslah berkarya. Wah, tetangga saya itu nggak pernah bikin lagu, malah bikin rumah terus. Tapi sampai sekarang dia nggak punya rumah. Dia bikin rumahnya orang. Kang. Tapi cadangkan ini teman yang tukang itu nyanyi Tresno Sudro. Jadi sambil nukang sambil nyanyi, siapa tahu ada produser yang mendengar, terus minta disuruh bangun rumahnya. Produser. Hah? Tetap lagu. Terus ada lagu yang jadi andalan lagi nggak? Sebenarnya lagunya banyak, tetapi yang jadi pertanyaan kadang-kadang begini. Saya sempat menghubungi beberapa produser lokal itu. Nah, mereka tidak berani untuk membawakan lagu-lagu baru. Jadi menunggu lagu itu booming. Jadi sampai sekarang ya
hanya Tresno Sudro saja. Sebenarnya lagunya banyak, tapi ya boleh. mungkin belum saatnya, belum ketiban Iya, waktu iya, aja. iya. Nah, itu. Nih, dari satu lagu aja bisa dampak dan efeknya itu luar biasa. Tapi tetap tadi nggak nggak berharap banyak karena produser ketika ditawarin itu mereka lebih cenderung malah ditunggu lagi viral mana baru mau Iya bikin gitu. betul, karena katanya beliau-beliau itu lagu lama dengan lagu baru ketika proses itu budgetnya sama-sama tinggi sehingga ketika lagu baru itu gamblingnya terlalu besar. Tapi kalau lagu lama itu masih tetap 1-2 orang itu banyak yang mendengarkan gitu. Jadi menunggu lagu itu booming dulu baru berani ambil. Ya karena sekarang ada media itu kan Iya. lewat sosmed, lewat YouTube bisa diupload dulu. Kalau zaman dulu kan ya harus rekaman dulu kan. Kalau zaman-zaman dulu rekaman baru tahu ini booming atau laku atau Ya, enggak. spiritnya sekarang ya cukup berkarya aja sih, karya berkarya, masalah nanti kepake dipakai atau apa itu biarkan alam yang mengkondisikan. Berarti sampean sekarang sudah membuat lagu berapa itu? Sampai sekarang. Kalau dihitung mungkin di atas 200-an udah. Wis, Lagu balada sama lagu Jawa itu. 200-an. Iya. Mas Pambuko sudah bikin lagu Mulai dari kelas 2 SMA. Oh, udah mulai bikin lagu. Ini 2 SMA bikin onar. Bikin lagu kayak Mas Pambuko. Lah iya, suka 200 lagu lebih. 200. Kamu sampai sekarang do re mi fa sol aja fales kamu. Pales. Mau bikin lagu gimana kamu? Kamu tetap bikin onar lagu kamu. Kadang-kadang itu mendatangkan rezeki yang tidak terduga. Iya. Nah, Mas Pambuko ini ada punya cerita juga ketika kalau nggak salah waktu ibu Iya, ibu wafat ketika terus sakit sebelumnya ya, dirawat betul, di ya. rumah sakit itu ceritanya gimana? Tahun 2020 itu ibu kan punya penyakit jantung maksudnya. Ya semua Sudah- punya kalau Iya. jantung. Sudah 2 tahun. Nah, 2 tahun. Nah, sempat ke rumah sakit opnam tuh 4 kali. Hmm. Kemudian 4 kali ini kita menggunakan tanda kutip itu biayanya dari pemerintah. BPJS. Iya. Oh iya. Sepertinya saya tidak tahu kok kurang maksimal menurut saya. Akhirnya ya yang kelima ini saya mencoba untuk biaya sendiri. Nah, ternyata setelah biaya sendiri 1 minggu itu langsung sehat. Kemudian kontrol biasa dan seterusnya. Setelah 1 tahun beliau sakit lagi. Akhirnya kita opnam. Saya berpikir pengalaman sebelumnya dalam waktu 1 minggu itu habis sekian, saya punya tabungan lah, saya pengennya maksimal ibu. Nah ternyata setelah 1 minggu justru masuk ICU, jadi kita tidak pakai BPJS, sangat membengkak sekali lah. Iya. Akhirnya 1 minggu plus 1 minggu yang ICU itu perkiraan sampai beliau akhirnya meninggal itu kisaran di 60-an juta. Jadi untuk saya itu ya sangat berat karena memang kondisi. Nah akhirnya dari punya uang sedikit saya cari pinjaman akhirnya dapat. Nah yang di luar dugaan Apa itu? lagu Tresno Sudro itu kan sudah redup dari 2003. Kan dulu 2008 sampai 2013. Sorry kok 2003. 2008 sampai 2013 itu lumayan booming, setelah itu tiarap. Tiarap. Nah setelah ibu meninggal, lagu itu muncul lagi. Tiba-tiba muncul. Ada yang membawakan muncul lagi. Rame lagi. Akhirnya saya ditolong oleh Tuhan dari lagu itu. Dalam setengah bulan saya dapat orang izin dan royalti itu sesuai dengan budget rumah sakit. Oh, yang sudah dikeluarkan untuk Iya. merawat ibu itu. Iya, untuk membayar hutang pinjaman itu. Dan setelah selesai, tepat setelah selesai bayar hutang, ya selesai, nggak ada yang izin. Nggak ada yang izin lagi. Ya itu luar biasa itu. Oh, itu yang ya mungkin kita menyebutnya itulah Mujizat rahasia, kalau saya, ya, rahasia rahasia ilahi. kehidupan yang diberikan oleh ilahi ini ya seperti itu. Kita berharap belum tentu dapat, ya kan? Iya, betul. Kita nyari juga belum tentu nemu, tapi kalau kita ikhlas melakukan sesuatu dengan usaha, insya Allah pasti akan ada jalan yang mungkin tidak terduga seperti itu. Betul. Oh, mau sakit, dirawat nanti, siapa tahu. Lagumu bledos. Nah. Tapi loro dhisik. Gelem nggak? Enggak aja. Berarti nggak gelem lagunya meledos. Enggak gelem sakit. Gak gelem sakit betul. Berarti kalau lagu meledos gelem. Mau.
Apa tanpa sakit? Tanpa sakit. Oh, maksudnya sakitnya setelah lagunya Bledo. Enggak. Tetep enggak. Oh, tetep. Enggak Bledo enggak apa-apa. Meledos. Oh, loh. Gue urip kok golek enak itu. Iya. Intinya itu ada banyak pelajaran berharga, Nah, pelajaran kalau hidup yang menurut saya Mas dapatkan dari Pamungkas. jalanan itu. Itu Banyak juga sekali. seperti itu bahwa melakukan apapun tuh apalagi kalau bayang hidup di jalanan itu ya gitu tadi tempat untuk berteduh aja seadanya. Iya, Iya kan? iya. Tempat untuk beraktivitas melakukan kehidupan sehari seadanya. Makan tidak Makan teratur, juga. tidur tidak teratur, tapi tidak pernah sakit. Tuh. Itu juga luar biasa. Itu juga rahasia Iya. lain juga itu. Saat itu tidur tidak teratur, makan tidak teratur, Tapi sehat-sehat aja. yang masuk itu ngawur. Heeh. Seadanya gampang, nggak bisa milih, pokoknya Iya. ada buat ganjil ya dimakan. Iya. Gitu. Tapi alhamdulillah Tapi malah sehat. Iya, Tuh, bener. itu tidak ada. Padahal Kalau di teori nggak kalau iso. kita logika mungkin ya dalam kondisi seperti itu mungkin makannya juga belum tentu bersih, Iya. kan? Terus pola makannya juga nggak teratur. Itu kan Betul. dalam kondisi normal orang yang makannya seperti itu kan pasti sakit gitu Iya, kan. Tapi iya. dalam masa itu kan ternyata Iya. juga nggak apa-apa. Tuhan punya teori sendiri yang tidak bisa diteorikan. Makanya kalau dulu kan orang ada yang orang hidupnya itu makan aja dari mengais ya mohon maaf mengais dari sisa orang bahkan kadang juga yang sudah di Basi dan lain buang sebagainya. di tempat Betul. sampah. Iya. Tapi alhamdulillah juga dengan seperti itu pun Sehat. kondisi kesehatannya terjaga dalam arti ada yang menjaga. Ada yang menjaga. Nah sekarang makan yang sudah disiapkan bagus, malah keracunan. Ada loh, iya kan? Iya, iya. Itu makanya itu mau jadi orang tuh jangan sombong, karena semua itu ada yang mengatur. Iya. Apapun yang Setuju. kita lakukan, jangan sombong. Kowe rumangsa ngene, engko hasilnya ngene. Terus ngapain kamu ngene? Mau hasilnya ngene. Bingung lah. Kalau sekarang berarti yang aktif sampean jadi guru Sekarang apa? ya Ngajar. ngajar betul di Ngajar. SMA. Di SMA. Iya. Saya kira peminatnya banyak nggak sih? Karena kita- Wajib, Oh, kalau di Wajib. SMA itu wajib. Tapi nggak semua SMA wajib loh. Tidak. Tergantung sekolahnya sih Iya, makanya. memiliki alat atau tidak. Nah, karena di sekolah kami Oh. ada, ya kami berikan materi itu. Jadi bukan apa istilahnya Ekstra. ekstrakurikuler bukan. Ya ekstra sendiri ada, khusus mereka yang minatnya lebih. lebih. Tapi yang di Ditambah kelas, dengan ikut ekstra. Betul, Tapi itu juga jadi kurikulum pelajaran wajib. ya Enak. prakteknya kita arahkan kepada musik tradisional secara langsung karena ada alatnya. Enak, insya Allah bukan cuma teori langsung Iya. praktek. Bagaimana? Apa sampai ke luar negeri? Saya pernah menjadi duta seni di Ceylon Seven. pokoknya dulu di 5 negara di Eropa pernah, di Belgia, Prancis, Swiss, Jerman, Belanda. Itu pernah. apa? Di sana ngapain? Saya penata musik untuk sendera tari dengan sendera tari calon arang dulu. Woi terkenal itu. Iya. Ya benar ingin Saya saya tahu penata ceritanya. musiknya Oh dulu. sampean waktu itu penata musiknya. Ya, tahun 2009 dulu. Bukannya itu ada bukan sih. Yang penarinya dulu ada tuh penari Indonesia yang akhirnya diambil sama Madonna jadi penari Supri. Supri Ya, Mas Epa di itu Solo kan. itu ya, ada. Itu ada tapi drama tarinya namanya apa Ginkgo biloba. Ginkgo biloba. Ada itu. Iya, ada. Kalau ada. ini calon arang kan yang diambil cerita itu ada. Sempat 2015 apa 14 ya saya lupa, dengan kita bikin program juga dengan almarhum Didi Petet pernah. Oh, Mas Didi Petet. Ya, Apa beliau rencana di Expo Milano, acara Expo Milano di Di Italia, Itali, di Milan. di Milan betul. Kita udah proses setengah tahun, drama tari juga, tapi setelah itu beliau meninggal sakit. Kegiatan itu tiba-tiba langsung jadi hilang, nggak jadi berangkat kita. Pernah sempat. Nggak ada yang menggantikan beliau. Iya. Akhirnya koordinasi buyar. Kalau kami kan hanya sebagai peraga kan pelaku. Jadi manajemen yang ngurus orang lain kita tidak tahu.
Waduh, sayang ya. Tapi Sempat tampil beberapa ya pernah tadi 5 negara itu, ke Singapura juga pernah, ke Thailand pernah. kalau ini Dengan membawa seni tradisional kita. itu yang paling penting. Jati diri bangsa dibawa ke luar negeri untuk diperkenalkan, dilestarikan. Alhamdulillah. Nah, bakat-bakat di sekolah yang sama aja itu anak-anak kelihatan nggak? Ada yang benar-benar muncul, tetapi mereka kan ya hanya sebatas hobi aja, Hobi, tidak masuk ke profesional. Sampai Kuliahnya sekarang berbeda. belum ada di murid yang diajar terus Masuk di akhirnya perguruan tinggi seni kuliahnya, gitu. Belum. Iya. Kalau yang tari ada. Tari. Jadi setelah dari SMA kemudian kuliahnya ngambil tari ada. Yang Kalau tari karawitan karawitan belum. belum. Yang istimewa itu kan karena murid saya sebagian besar 95% kan Tionghoa. Oh, yang di sekolah yang diajar itu? Iya. Oh, Jadi, tapi mereka mau belajar. mau belajar hobi Iya. dan sebenarnya kepada generasi manapun dan siapapun itu bisa diajarkan ya Bisa. gamelan. Latar belakang budaya kan sebenarnya berbeda, tapi mereka mau. Dan bisa. Kalau menurut sampean belajar musik modern yang modern sama gamelan itu lebih gampang mana bagi Kalau orang kasat awam? mata, orang yang belum pernah bermain gamelan, saya bisa menjamin 30 menit pertama langsung bisa. Karena saya sering praktekkan dengan anak-anak. 30 menit pertama belajar langsung bisa bermain bersama, bisa. Oh gitu. Iya. Langsung bisa. Berarti kesimpulannya sebenarnya lebih Lebih mudah mudah. mengajarkan Iya. gamelan daripada musik modern. Secara kasat mata Kasat cepat mata, loh ya, iya, untuk iya, basic, untuk basic. Tapi kalau kita dalam betul ya semuanya bertahap. Tapi untuk basic, benar basic, dalam waktu 30 menit bisa. Bisa main bareng. Bisa. Kalau untuk basic alat gamelan itu yang paling susah dipelajari selain tadi skill khusus rebab dan gender itu gendang apa? ya. Selain itu. Yang agak sulit bonang. Bonang itu yang double, yang berpencon. Iya, begitu yang begini nih. Itu berapa sih satu ini berapa Ada jumlahnya? 7. Jirolu mau 6, ada 7 berarti ada 14. Dua. Jadi Ya sini 7, sini 7 ya. Oh, berarti dia selain kendang, rebab dan gender tadi secara awam nih ya. Iya, yang agak sulit susah bonang. 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 Terus Yang kalau lain level- sesuai notasi aja. Oh, tinggal ngikuti Ya, ya. ono 6 ya tabu 6, ono mo tabu mo gitu. Kalau gamelan kalau ada dulu namanya kalau orang Jawa ngomongnya centi. Heeh. Itu apa ya? Yang ting ting dong ting ting yang kecil. Itu apa Peking, namanya? saron Peking, penerus. Saron ya. ya. Saron penerus, peking, ada yang bilang Peking. peking. Kalau dulu zaman aku di desa itu celane centi neng di Magetan di Mospati centi, peking gitu ya, Iya, saron. peking. Kecil kan? Iya. Terus bentuknya agak gede Iya, gitu. dari besar ke kecil. Itu banyak apa kuningan ya? Banyak gamelan itu ada yang dari perunggu, ada yang dari kuningan, ada yang dari besi. Yang paling bagus yang perunggu. Gongso, jadi campuran dari baja dan perunggu itu. Oh, gong. 1:3, katanya begitu. Paling bagus yang dari perunggu. Yang perunggu, Juara yang- 3. yang mahal juga. Yang paling mahal. Bisa juara 3. Ya, perunggu kan 3, medali perak itu kedua, medali emas pertama. Enggak paham. Tiba-tiba juara 3. Kalau perunggu. Yang paling bagus juara 3. Yang paling bagus juara 3. Karena gamelan dari emas ya Gila. Oh, cepat laku. cepet hilang itu tadi. Gamelan dari emas ya kan. Berarti seneng dikasih gamelan sama kakaknya. Gamelan dari emas. Mas, oh iya. Kalau gamelan dari mbak juga boleh. Kasih kakaknya yang perempuan. Nah, ini belajar tanpa sadar tuh ya kayak gini nih. Bahwa hidup itu bagaikan musik. Sudah ada garisnya, tapi kalau kita tidak memainkannya, maka tidak bisa kita nikmati. Hanya kita bisa sekedar menjalani. Makanya hidup ini mainkanlah sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Jangan memaksakan, karena musik pun kalau mainnya dipaksakan juga tidak akan bisa dinikmati. Betul. Coba kalau gonder tutuk ngene mah harus ya kan.
rebab malah jadi gosok gigi. Kendang lo plak-plak, iya, makanya kendang juga ngono nggak boleh kencang-kencang, takutnya apa? Bales, sakeplot, dibales kan repot. Aduh, Mas Pamunggo matur nuwun nggih. Nggih, sami-sami. Saya doakan mudah-mudahan 200 lagu yang diciptakan nanti gilirannya booming semua. Amin, amin. Biar tambah bingung nih Mas Pamunggo. Wes, satu aja alhamdulillah bisa dapat rumah. Kalau dua, rumahnya kan dua. Kalau yang booming 3 lagu, rumahnya kan 3. Tapi gak iso matematika masalahnya, gak iso di matematik gitu. Nah, itulah namanya rezeki. Iya. Dan bentuknya juga bisa bermacam-macam. Salah satunya diberi kesehatan Iya. untuk bisa berkarya, untuk bisa mengajarkan kerawitan gamelan kepada generasi muda ini sudah sebuah rezeki yang juga harus disyukuri. Ya kan Iya, Mas ya? betul. Yang bikin kerasan itu kan karena seneng hati. Itu. Kerjanya kerasan, akhirnya Bener. seneng. Ketika kita bekerja sesuatu yang membuat kita enjoy, bahagia, makanya itu tidak terukur dengan rupiah. Ya. Tidak bisa digantikan dengan rupiah. Tapi bukan berarti nggak boleh diganti, tetap boleh diganti rupiah. Tapi kepuasannya itu beda. Iya. Diredek aku. Aku Jiro lulu 6 durung apa? Gak diganti dengan rupiah. Oh, gak tambah blendrek. Yes, dan dimanapun Anda saya doakan sukses. Matur nuwun. Apapun profesi Anda, silakan berkarya semaksimal mungkin. Semua pasti akan menikmati pada saatnya. Matur nuwun Pak Pamunggo. Sehat selalu, sukses selalu. Salam Amin. buat keluarga. Terima kasih, siap. Kita jumpa lagi di obrolan seru di Toko Kelontong selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.